Gunung Lawu, gunung yang terletak di antara dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah, syarat akan cerita mistis yang sangat kental, baik itu di kalangan para pendaki maupun masyarakat lokal. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar tentang betapa horornya gunung yang satu ini. Dengan sebentar ya. Oke. Perlengkapan tenda SB ya. Aman? Udah aman. Baru dulu. Ini sampai di BC itu 15 derajat, mungkin di atas bisa sampai 8. Potong rokoknya hati-hati, soalnya rumput kering. Oh iya. Dilarang mendirikan api unggun. Ya. Dilarang mendirikan tenda di shelter di pos 2 nanti. Ya. Itu saja Pak beritanya. Teman-teman ini jangan sampai ketinggalan atau ditinggal. Siap. Itu mau tanya informasi untuk bermatahari. Belum. Pos 1 ada, Pos 1 bayangan. bayangan sama di Bilang Derajat. Derajat. Kalau yang pos bayangan nanti 30 menit. Terima kasih ya. Terima kasih briefingnya. Oke. Sampai jaga ya. Siap. Terima kasih. Ya. Summit Attack. Lawu via CS. Dari mana? Tabungan dari mana? Ini beda-beda gitu. Ampun ini. Pakai penjuru. Di samping itu, gunung dengan ketinggian 3256 mdpl ini menawarkan keindahan yang eksotis. Mulai dari sabana indah di Gupakan Menjangan, Hargo Dalem, dan puncaknya yakni Puncak Hargo Dumilah. Bahkan yang menjadi daya tariknya sekarang ini adalah adanya warung tertinggi di Indonesia. Iya, warung Mbok Yem yang ada di Puncak Hargo Dalem. Ini mulai terbuka ya. Banyak jalur yang bisa untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu ini. Tapi, baru ada 3 jalur resmi yang pengelolaannya sudah tertata dengan baik, yakni jalur Cemoro Sewu, jalur Cemoro Kandang, dan jalur Candi Ceto. Pos 1 kandhani tenanan lho. Tenanan pos 1 tenang. Sebat apa babat? Sebat lah, ya apa? Iki wis panas iki kondisi kan. Pas wis pemanasan.
Yuk lanjut dari pos 1. Yuk gas. Lanjut. Oke pas. Ketiga jalur ini memiliki medan yang bisa kamu tempuh dan juga bervariasi serta cenderung berbeda antara satu dengan yang lain. Jalur Cemoro Sewu yang treknya didominasi dengan bebatuan yang disusun layaknya anak tangga. Tapi nih, jalur ini paling pendek di antara jalur yang lain. Ya, tahu sendirilah ya. Jika suatu jalur lebih pendek, maka tingkat kecuramannya semakin tajam. Alias nanjak terus dan sedikit bonusnya. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jalur kedua adalah Cemoro Kandang. Jalur ini berada bersebelahan dengan jalur Cemoro Sewu. Konon jalur ini adalah jalur paling landai di antara semua jalur dan paling ramah untuk pemula. Ya semoga suatu saat nanti bisa mendokumentasikan lewat jalur Cemoro Kandang lah ya. Oke, Cak. Mantap ya trek. Mantap sih ya. Jalur yang ketiga adalah via Candi Ceto. Jalur ini adalah jalur yang penuh dengan keindahan, terutama di Bulak Peperangan dan Gupakan Menjangan. Hamparan sabana luas menjadi salah satu daya tarik jika kamu mendaki lewat jalur Candi Ceto. Nah, sumber air juga melimpah di pos 3. 30 menit itu lama ya guys ya. Oke, sedikit bercerita tentang pendakian lewat Cemoro Sewu ini ya. Kami memulai pendakian pukul 9 pagi dengan tim beranggotakan 4 orang. Nah, karena kami semua belum pernah lewat jalur ini sebelumnya, kami hanya mengikuti arahan dari petugas ketika briefing sebelum memulai pendakian. Kesan pertama mengenai jalur Cemoro Sewu ini, treknya untuk awal-awal sebelum pos 1 cenderung sedikit landai dan ya tidak terlalu menanjak.
Hanya saja dari awal pintu masuk, treknya sudah full bebatuan. Jadi nggak ada campur tanah gitu ya guys. Nah, untuk estimasi waktu yang dibutuhkan sampai ke pos 1 kurang lebih 2 jam. Itu pun sudah sangat santai. Maklum, kami semua baru mulai pendakian via jalur ini. Oh iya, untuk kalian yang bertanya apakah lewat jalur Cemoro Sewu ini ada sumber mata air? Jawabannya ada, Mantap coy. tapi dengan catatan. Sumber air hanya ada di pos 5, yakni di Sendang Derajat. Wih, bonus lagi. Satu kata untuk trek ini. Dapat berkata-kata. Dan kalau kalian naik pada musim kemarau, biasanya bulan Juli sampai September, itu sumber Sendang Derajat sudah menipis banget. Tanjakan. Jikalau ada, itu pun kalian harus menunggu dan antri. Jam Nah, saran saya, 1.15. bangunlah lebih pagi untuk antri lebih awal. Atau solusi terbaiknya adalah di bawa pos air 2. masing-masing orang minimal 4 botol berukuran 1,5 liter. Dan jika kamu keberatan membawa 4 botol, kamu bisa bawa 1 atau 2 botol aja, dan kurangnya nanti kamu bisa beli di warung di pos 1, pos 2, ataupun di pos 5 dan di Boyem. Tapi harganya jangan disamakan dengan harga warung-warung di bawah ya guys ya. Akhirnya pos 2. Berapa jam bawa ini kirim? Berapa jam? Tekok ini. Tekok posisi. Karena mengantisipasi itu lebih baik daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Acur zoom. Luar biasa. Mantap tenang. Setelah beristirahat kurang lebih 1,5 jam, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3 sebelum sore. Nah, seperti di pos 1 dan 2 tadi, treknya masih menanjak terus. Dan kami tiba di pos 3 sekitar pukul setengah 4 sore. Kami beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 4 dan pos 5. Wah, masih ada 2 pos lagi ya ternyata. Iyalah. Tujuannya aku nang ngarep kan iki. Dokumentasi penting. Akhirnya sampai pos 3. Nah, sedikit tips untuk kalian nih. Di mana sih letak terbaik untuk mendirikan tenda jika mendaki Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu? Nah, kalian sebaiknya mendirikan tenda di pos 3 atau di pos 5 langsung ya. Karena di pos 4 tidak diperbolehkan untuk
Oke, lanjut. Kami melanjutkan ke pos 4 pukul 4 sore. Dan ya, ini sudah terlalu sore sih. Tapi karena kami semua sudah sepakat untuk mendirikan tenda di pos 5 di dekat Sendang Derajat, akhirnya kami terbagi menjadi 2 rombongan. Dua orang membawa tenda duluan untuk mengejar waktu agar tidak terlalu malam, dan 2 orang lagi berjalan pelan karena ada sedikit trouble. Jam 6. Alhamdulillah. Ya Allah. Akhirnya kami tiba di pos 5 itu sekitar pukul setengah 7 malam. Dan cuaca saat itu dingin dan sangat berangin kencang ya. Derita untuk tarap. Mau tidak mau kami harus secepatnya untuk mendirikan tenda dan memasak agar menghangatkan tubuh kembali. Nah, untuk kalian yang ingin ke Hargodumilah atau puncak Gunung Lawu, jika kalian ngecamp di pos 5 atau di Sendang Derajat, jaraknya tidak jauh kok. Cukup summit sekitar ya setengah jam sudah sampai ke puncak Hargodumilah. Petunjuk arahnya pun juga cukup jelas. Jadi nggak usah khawatir jika kalian tidak bisa bangun jam 2 pagi ya guys ya. Karena bangun cukup jam 4 pagi, kemudian melanjutkan summit sekitar setengah sampai 45 menit. Itu sudah sampai di puncak Lawu, puncak Hargodumilah.